Bab 475 ini bukan mimpi. Meskipun Mary sangat ambisius, dia tidak pernah menyangka dirinya bisa menginjak villa pusat perumahan di Jing Oriental. Terkadang, orang-orang bahkan tidak punya hak untuk berfantasi akan beberapa hal. Mary mengeluarkan kunci dengan gemetar dan berjalan ke arah pintu utama. Apakah Valentino berbohong? Semuanya tergantung kunci ini dapat membuka pintu villa atau tidak. Mary melihat-lihat lubang kunci tersebut. Pintu ini dibuat khusus dan lubang kuncinya pun tidak akan ditemukan di pasaran. Dikarenakan lubang kunci ini dibuat khusus, jadi sangat gampang mencari kuncinya. Mary menemukan kunci pintu utama yang berlapis emas dengan gemetaran, lalu memasukkan ke dalam lubang kunci itu. "David, kamu bantu aku dulu." Mary menarik napas yang dalam, lalu perlahan memutar kuncinya. Klek! Sebuah suara yang renyah menandakan pintu segera terbuka. "Tuan, selamat kembali ke rumah." Di waktu bersamaan, sebuah suara elektronik berbunyi di tengah malam hingga mengejutkan mereka berdua. Melihat pintu utama villa pelan-pelan terbuka, Mary dan David menjadi sangat tegang. Bahkan raut wajah mereka dipenuhi kekagetan. Sudah terbuka," ucap Mary dengan terbata-bata. "Baik, benar-benar terbuka." David juga sangat tercengang. Kini, berbagai macam pikiran muncul dalam benak David dan Mary. Valentino yang memberikan kunci villa ini. Sekarang, mereka membuka villa ini dengan kunci ini. Sedangkan villa ini harganya lebih dari 200 miliar. Berarti Valentino membayar lebih dari 200 miliar. Mereka dua tertegun di depan pintu selama beberapa menit baru sadar kembali. Plak! Mary menampar dirinya sendiri, suara renyah terdengar hingga jarak yang jauh. Tamparan kuat ini langsung membuat pipi bagian kiri Mary memerah. "Sst, ini bukan mimpi," ujar Mary setelah merasakan kesakitan dari wajahnya. "Ini bukan mimpi," ujar David dengan sangat terkejut. "Ayo masuk," ujar Mary dengan suara gemetar sambil membawa David berjalan masuk ke villa. Srek! 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 Sistem kontrol cerdas di villa langsung menyalakan lampu saat mendeteksi ada orang yang masuk. Di rumah Angel. Saat Valentino sedang membahas sesuatu dengan Angel, tiba-tiba ponselnya berdering. Valentino langsung menolak panggilan dari nomor tidak dikenal, tapi penelpon itu tetap menelpon lagi. Valentino mengerutkan kening, lalu mengangkat teleponnya. "Halo, apakah ini Tuan Valentino? Saya adalah Slamet." Saat panggilan terhubung, dia langsung mendengar suara Slamet, putra generasi ketiga keluarga Cendana. Valentino masih mengingatnya. Dulu dia sering mengejek Valentino di istana pribadi keluarga Cendana. Namun, Valentino sama sekali tidak terkejut saat menerima panggilan dari Slamet. Sebenarnya kemarin malam sejak Tuan Besar Lukman menghubunginya, dia sudah merasa Tuan Besar Lukman mau menyanjungnya. Sekarang, bahkan Slamet juga menelponnya, bisa dikatakan maksud mereka sudah terlihat dengan sangat jelas. "Ada apa?" "Katakan saja," jawab Valentino. Tuan Valentino, kejadian sebelumnya," ucap Slamet dengan canggung. "Semuanya sudah berlalu, jadi tidak perlu dibahas lagi," ujar Valentino dengan nada datar. Iya. "Tuan Valentino, besok ada perjamuan wine, saya ingin mengundang Anda," ujar Slamet dengan ketakutan. Dia diperintah untuk membangun hubungan baik dengan Valentino. Lukman berkali-kali mengingatkannya harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. "Aku tidak punya waktu," jawab Valentino. Besok dia masih mau mencari keluarga Willianto. Bagaimana mungkin dia masih ada waktu ke perjamuan wine? Tuan Valentino, pesta koktail besok dihadiri oleh banyak pebisnis. Kakek saya bermaksud mengenalkan beberapa teman di sana," ujar Slamet sesuai perintah Lukman. Valentino mulai tergoyahkan. Sekarang dia memang sangat perlu melakukan beberapa hal untuk membuat namanya terkenal di kota Neo. Sebuah keuntungan kalau dia bisa berhubungan baik dengan kekuatan dari 4 keluarga besar, tapi kalau tidak berhasil, maka mereka akan dihancurkan. Sementara itu, beberapa kekuatan kecil perlu ditangani dengan cara yang kuat, kalau bisa pakai cara yang bisa menakuti mereka. Meskipun Valentino tidak memerlukan bantuan mereka, tapi dia tidak harap beberapa kekuatan kecil ini membawa dampak pada rencana awalnya. Maka itu, Valentino memang perlu berkunjung ke acara perkumpulan semua kekuatan ini. Valentino melirik Angel sambil berkata, "Baik, aku pikirkan dulu. Besok baru bahas saja,"
Baik, baik. Tuan Valentino, beritahu saya kalau Anda mau pergi. Besok saya akan suruh orang untuk menjemput Anda. Saya yang jemput saja. Ucap Slamet sambil menganggukkan kepala. Setelah Valentino mematikan teleponnya, Angel bertanya, "Panggilan dari siapa?" "Slamet dari keluarga Cendana. Dia mengundangku ke perjamuan wine," jawab Valentino dengan jujur. Angel menatap Valentino dengan terkejut. Grup laki begitu sungkan terhadap Valentino. Sekarang bahkan keluarga Cendana Kota Neo juga begitu baik padanya. "Aku pernah beritahu kamu kalau Tuan Besar Lukman sudah lama mengagumiku. Kemarin aku pergi ke rumah mereka juga karena diundang oleh Tuan Besar Lukman," ucap Valentino. "Entah apa yang baik dari kamu hingga begitu banyak orang menyukaimu," ucap Angel dengan tidak berdaya. Setelah itu, dia lanjut bertanya, "Perjamuan apa? Apakah pesta koktail perkumpulan pebisnis di Kota Neo?" Valentino menganggukkan kepalanya. "Sepertinya iya. Kebetulan sekali besok aku juga mau pergi. Besok kita pergi bersama-sama, ya?" ucap Angel dengan senang. "Benarkah?" Mendengar ucapan Angel, Valentino sedikit terkejut. "Iya, aku adalah J.O. Group Kusuma. Tentu saja, aku juga harus hadir di pesta koktail perkumpulan pebisnis," jawab Angel dengan sombong. Valentino menganggukkan kepala dan mengirimkan pesan kepada Slamet. Slamet langsung menjadi sangat senang setelah menerima pesan dari Valentino. Pelak, di saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, Mary dan David berjalan masuk. Valentino tidak melihat mereka sama sekali, dia hanya menatap ponselnya saja. Sementara, Angel langsung berdiri melihat Mary dan David dengan tegang. Di saat ini, ekspresi Mary seolah-olah terdapat berbagai macam emosional hingga terlihat sangat tidak jelas. Bahkan David yang ada di sampingnya juga hanya menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. "Bagaimana, Bu?" tanya Angel dengan tegang. Mary melihat Valentino sekilas, dia sudah membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. "Bu, villa itu," ucap David. "Ada apa dengan villanya? Katakan!" Angel panik hingga menghentakkan kakinya. "Villa itu memang asli. Kami berhasil masuk villa pusat itu menggunakan kunci yang diberikan Valentino." David merasa seperti sedang bermimpi saat mengatakannya. Angel juga langsung melebarkan matanya. Dia langsung menoleh ke arah Valentino. Sementara itu, Valentino malah tidak terkejut sama sekali. Semua ini memang dalam dugaannya. "Ini," Angel juga kehabisan kata-kata. "Villa pusat seharga 200 miliaran. Ternyata milik Valentino. Kalaupun itu villa pinjaman, apakah orang biasa dapat meminjam villa seperti ini?" Angel tiba-tiba merasa dirinya semakin dekat dengan jawaban dugaannya. Bab 476 Sikapku. Identitas asli Valentino sudah semakin jelas, sekarang hanya dibatasi oleh lapisan tipis saja. "Valentino, apakah ini villa sewaan?" Mary masih tidak percaya kalau Valentino membeli villa 200 miliaran itu. "Terserah apa yang kamu katakan, kalian juga boleh langsung tinggal di sana," jawab Valentino. "Kalau begitu, kapan kita bisa pindah ke sana?" Nada bicara Mary terhadap Valentino menjadi lebih santai. "Kalian bisa pindah kapan saja, tergantung kapan Angel tidak sibuk," jawab Valentino. Mary sudah mengerti kalau Valentino bermaksud mengizinkan mereka tinggal di villa pusat karena Angel. Namun, dia juga tidak berani berkomentar terlalu banyak. Dia tahu bahwa tanpa Angel, Valentino sama sekali tidak akan memedulikannya. Meskipun villa pusat yang mewah ini adalah villa sewaan ataupun dipinjam oleh Valentino tanpa membayar sepeser pun, tetap saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sepanjang malam tidak ada yang bersuara. Keesokan harinya, sebelum pesta koktail dimulai, Slamet menyetir mobil dan menunggu di bawah perumahan. Saat melihat Angel masih memilih baju, sebenarnya Valentino ingin membantunya, tapi dia malah diusir oleh Angel. "Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Keluar!" Angel memegang baju sambil menutup pintu. Valentino meraba hidungnya sambil berkata, "Kalau begitu, aku tunggu kamu di bawah." "Iya, aku sebentar lagi turun ke bawah," jawab Angel sambil mencoba baju di depan cermin. Saat Valentino mau keluar, dia bertemu dengan Mary di depan ruang tamu. "Apa kamu sudah cuci piring dan mengepel lantai?" tanya Mary kepada Valentino. "Hari ini aku sibuk. Setelah pulang baru kukerjakan."
Jawab Valentino. Tidak, kamu tidak boleh pergi sebelum menyelesaikannya. Apa kamu menyuruhku untuk mencuci piring? Jangan kira karena kamu sudah menyewakan villa untuk kami, jadi kamu tidak perlu melakukannya lagi. Ujar Mary sambil memelototi Valentino dengan marah. Valentino mengusap-usap hidung sambil berkata, "Kahi, terserah kamu mau cuci atau tidak." Setelah mengatakannya, Valentino langsung pergi dengan membalikkan badannya karena malas menanggapi Mary. Awalnya Valentino mengira kalau dirinya bersabar selama 3 tahun, maka Mary pasti akan mengakui dirinya dan merestui hubungannya dengan Angel. Namun, sekarang dia sudah paham. Dengan sifat Mary yang sombong, meskipun kamu sangat baik padanya, dia tetap akan meremehkanmu. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah langsung meletakkan uang di depannya. Kalau memang begitu, untuk apa Valentino menghormatinya? Sekarang karena Valentino menghargai Angel, dia akan memberikan uang kepada Mary kalau itu yang diinginkannya. Kalau Valentino ingin melakukannya, dia bisa saja menggunakan uang dengan jumlah yang banyak untuk membuat Mary jatuh pingsan. Namun, mulai dari sekarang, Valentino tidak menganggapnya sebagai ibu lagi. "Valentino, kenapa sikapmu begitu?" Mary tiba-tiba memukul meja sambil melihat Valentino dengan penuh kemarahan. Sikap orang akan berubah tergantung bagaimana dia diperlakukan. Kamu tanya ada apa dengan sikapku? Coba kamu bercermin dulu. Valentino mengatakannya dengan dingin tanpa menolehkan kepala, lalu dia berjalan keluar. Kamu? Mary sangat marah. Dia tidak menyangka Valentino berani memperlakukannya dengan begitu. Mary sudah terbiasa dengan Valentino yang selalu menurut dan bersabar selama 3 tahun, tapi hari ini Valentino malah begitu keras. Jadi Mary menjadi semakin marah. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa pagi-pagi kamu ribut sekali? Apa kamu masih ingin tinggal di villa? Tanpa Valentino, kamu mau tinggal di mana?" Ujar David dari belakang. Ketika Mary mendengarnya, dia tertegun sesaat, setelah itu tidak menegur Valentino lagi. "David, aku beritahu kamu, ini villa sewaan Valentino. Nanti kita harus memikirkan cara untuk tetap tinggal di dalam villa itu. Kalau kita tidak mau pergi, siapa yang berani mengusir kita?" Ujar Mary sambil tertawa licik. "Kamu harus bersyukur bisa tinggal di sana. Kalau kita tidak mau pergi, apa yang dipakai Valentino untuk membayar utang?" Ujar David sambil mengerutkan alis. "Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang penting, mulai hari ini villa pusat itu adalah milik kita." Ucap Mary dengan sombong. Melihat tindakan Mary, David hanya menggelengkan kepala tanpa mengatakan apapun. "Tuan Valentino." Saat Valentino tiba di bawah, Slamet yang sudah menunggu lama langsung berlari ke arahnya dengan ekspresi sopan. Namun, dia masih merasa sedikit canggung, karena pertemuan sebelumnya dengan Valentino tidak begitu menyenangkan. "Maaf merepotkan," ucap Valentino. Tidak merepotkan. Bisa menyebut Tuan Valentino adalah sebuah kehormatan bagi saya. Sebenarnya saya mau mengajak Kak Cindy, tapi dia bilang hari ini sibuk. Ujar Slamet sambil tersenyum. Dia menggunakan nama Cindy untuk membuka topik dengan Valentino. Valentino hanya menganggukkan kepala saja, dia bisa menebak pemikiran Cindy. Awalnya Slamet sangat gelisah. Setelah berbicara beberapa saat dengan Valentino, dia baru tenang karena Valentino tidak membahas masa lalu. 10 menit kemudian, Angel perlahan-lahan berjalan keluar dari koridor dengan gaun Sabrina hitam. Rambut panjang terjatuh di bahunya. Wajah indahnya juga dirias dengan sempurna. Postur tubuh Angel yang sudah sangat sempurna, saat dipadukan dengan gaun hitam terlihat semakin indah. Rok panjang hitam terbuka sebagian dan bagian lengan serta roknya tembus pandang, dipadukan dengan sepatu hak tinggi menonjolkan postur tubuh yang indah. Tidak heran dulu Angel bisa dinobatkan sebagai wanita tercantik di kota Neo. Kalau menilai dari selera Valentino, dengan mengecualikan perasaan pribadi dan nilai maksimal adalah 10 poin, setidaknya Angel akan memberikan nilai ke 9,5. "Tuan Valentino, Nona Angel cantik sekali. Selera Anda memang sangat bagus." Ujar Slamet dengan tulus. Dia langsung memuji mereka berdua dalam satu kalimat. Siapapun yang melihat perempuan cantik seperti Angel tetap akan jatuh cinta. Namun, Valentino malah mengerutkan alisnya. Dia maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk merapikan gaun Angel. Awalnya ini adalah gaun Sabrina, setelah ditarik Valentino. Bagian bahunya langsung tertutup. "Hanya aku yang boleh melihatnya." Valentino menatap Angel dengan sangat tegas.
Angel tertegun sesaat, setelah itu dia tertawa dan menganggukkan kepalanya. Selamat menyetir mobil membawa mereka berdua menuju lokasi pesta koktail. Selamat menyetir mobil sambil menjelaskan. Tuan Valentino, lokasi pesta koktail perkumpulan pebisnis diadakan di Hotel Four Seasons. Kali ini dihadiri banyak pebisnis di kota Neo. Lumayan hebat juga pihak penyelenggaranya bisa mengadakannya di Hotel Four Seasons. Jawab Valentino. Selamat langsung menjawab. Tentu saja. Lagi pula pesta koktail perkumpulan pebisnis diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo, jadi dananya tentu saja sangat besar. Kamar Dagang Kota Neo, ujar Valentino sambil mengerutkan alis. Melihat Valentino sedikit kebingungan, Selamat langsung menjelaskan. Iya, politik ada lingkaran politik. Tentu saja ekonomi juga punya kamar dagang. Kota Neo juga ada kamar dagang, bahkan lumayan kuat. Angel juga menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu tentang ini. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kelalaian Valentino tidak menyadari ada kamar dagang sekuat ini. Tampaknya keputusannya untuk datang memang benar. Kamar dagang Kota Neo sangat sederhana, biasanya tidak pernah mengekspos diri. Mereka akan mengumpulkan anggota kamar dagang kalau sedang dalam masalah saja. Namun, mereka memang sangat kuat. Dengar kabar, bahkan keluarga Prianto Kota Neo yang begitu kuat juga bergabung di kamar dagang. Ujar Slamet. Ternyata begitu. Ujar Valentino sambil menyipitkan matanya. Tampaknya masih ada keberadaan sehebat ini di atas 4 keluarga besar Kota Neo. Tuan Valentino tidak perlu terlalu memedulikannya. Dengan kemampuan Anda sekarang, kamar dagang Kota Neo bukanlah apa-apa. Slamet tidak berhenti menyanjung. Valentino hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tidak peduli siapapun itu dan sehebat apapun, asalkan dia menghalangi jalan Valentino, maka dia akan menghancurkannya. Bab 477, apa kamu sanggup menjaminnya? Hotel Four Seasons. Pesta koktail perkumpulan pebisnis yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Kota Neo tentu saja diadakan di hotel paling terkenal Kota Neo. Hari ini Hotel Four Seasons disewa lagi. Hal ini juga cukup membuktikan kekuatan Kamar Dagang Kota Neo, karena selain Kamar Dagang Kota Neo dan orang kaya misterius sebelumnya, hampir tidak ada orang yang sanggup menyewa seluruh hotel ini. Kini, pintu utama Hotel Four Seasons dipenuhi oleh orang-orang. Dilihat dari cara berpakaian, semua orang ini dapat ditebak kalau mereka adalah orang-orang sukses. Mereka semua berbicara dengan elegan dan luar biasa, karena mereka mewakili kelas atas Kota Neo. Semua orang tersenyum lebar dan bahagia dapat menghadiri pesta koktail perkumpulan pebisnis yang diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah pengakuan. Bagi semua orang, ini adalah kesempatan bagus untuk langsung menjadi makmur kalau mereka bisa berinteraksi dengan orang dari Kamar Dagang Kota Neo ataupun bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo. Sebelum Valentino dan lainnya mendekati hotel, tatapan mata mereka langsung tertuju ke pemandangan ramai di depan hotel. Tuan Valentino, mungkin mobil kita tidak bisa masuk. Anda terpaksa membawa Nona Angel berjalan ke sana. Ujar Slamet sambil melihat bagian parkiran yang sangat penuh. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangannya sambil membawa Angel turun dari mobil. Slamet menurunkan jendela mobil sambil berkata kepada mereka. Tuan Valentino, Nona Angel, kalian pergi dahulu. Saya memarkir mobil di parkiran bawah tanah dan segera ke sana. Valentino menganggukkan kepala. Lalu bersama Angel berjalan ke Hotel Four Seasons. Kita datang lagi ke sini. Angel tiba-tiba tertawa saat melihat kerumunan orang di depan. Valentino tahu isi pikiran Angel. Dia menundukkan kepala melihat ke arah tangan Angel. Ternyata dia memakai cincin berlian yang diberikan Valentino. Angel memakai cincin di jari manis tangan kiri yang menandakan kalau dia sudah menikah. Angel tertawa saat bertatapan dengan Valentino. Dia mengangkat tangannya dengan tinggi-tinggi dan membiarkan sinar matahari menyinari cincin. Valentino, kamu tahu tidak kenapa cincin pernikahan dipakai di jari manis? Tanya Angel sambil mengangkat kepalanya melihat ke arah cincin yang berkilau. Coba kamu jelaskan. Ujar Valentino dengan ekspresi penuh kasih sayang. Karena di jari manis terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung. Ini adalah jari tangan yang paling dekat dengan jantung yang menandakan telepati. Ujar Angel sambil tersenyum. Valentino menganggukkan kepala. Iya, ini juga mengartikan hadiahku untukmu. Hadiah apa? Angel membalikkan kepala melihat Valentino gurau. Kalau cincin berlian tidak cukup, apakah Kota Neo yang luas ini cukup?
ujar Valentino dengan percaya diri sambil meletakkan kedua tangan di belakang. Angel tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil membawa Valentino berjalan ke Hotel Four Seasons. Di depan Hotel Four Seasons terlihat banyak wanita dengan gaun belahan depan yang sedang menyambut tamu. Di sini juga banyak satpam hotel yang berdiri di sekitar, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Semua orang berkuasa di kota Neo dengan wajah tersenyum dan menyerahkan undangan. Setelah itu berjalan masuk ke lokasi pesta koktail di bawah panduan karyawan. Saat Angel mendekat, semua tatapan pria langsung melihat ke arahnya. Para tamu wanita yang menganggap diri mereka sangat sempurna, kini langsung menjadi tidak semangat di depan Angel yang memiliki pesona ratu. Angel dengan postur tubuh sempurna, rias wajah yang indah, bahkan kaki yang memakai sepatu hak tinggi membuat semua orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Namun, semua orang langsung menghilangkan pemikiran untuk berkenalan saat melihat cincin berlian yang berkilau di jari manis kirinya. Bukankah dia adalah Angel dari keluarga Kusuma? Dulu dia adalah wanita tercantik di kota Neo. Cih, kamu bilang dia wanita tercantik, berarti dia langsung menjadi yang tercantik? Aku juga bisa bilang diriku adalah wanita tercantik di kota Neo. Kalau kamu yang bilang, itu tidak sah. Dulu, dia terpilih dari pemilihan suara. Bahkan banyak anak orang kaya yang selalu memikirkannya setiap hari. Jadi kenapa? Bukankah pada akhirnya dia tetap menikah dengan seorang pecundang? Laki-laki di samping Angel itu suaminya, kan? Kamu jangan begitu. Kata temanku. Sebelumnya temanku bertemu dengan Valentino di istana pribadi keluarga Cendana. Saat itu bahkan sikap Direktur Andreas sangat sopan dengannya. Seperti biasanya, Angel dan Valentino sekali lagi menjadi topik perbincangan mereka. Bagaimanapun juga, dengan kecantikan Angel yang tidak biasa, ditambah dengan pernikahan 3 tahun lalu, membuat banyak orang tidak bisa melupakan nama mereka. Bahkan ada yang kepikiran apakah pemandangan lampu ribuan rumah yang heboh beberapa hari lalu juga berhubungan dengan Angel. Angel terus-menerus berjalan ke depan, dia memberikan senyuman saat bertemu dengan direktur yang dia kenal. Kelihatannya sangat sopan, tapi kesan yang diberikan malahan sangat dingin. Halo, Bu Direktur Angel. Silakan tunjukkan undanganmu. Karyawan yang bertanggung jawab memeriksa undangan langsung berdiri. Meskipun dia mengenal Angel, tapi dia tetap harus memeriksanya. Lagi pula, bukan semua orang bisa hadir di pesta koktail ini. Hanya tamu yang membawa undangan dengan logo Kamar Dagang Kota Neo baru boleh masuk ke lokasi pesta koktail. Angel mengeluarkan undangan dan meletakkan di atas meja. Karyawan itu langsung memindai dan meletakkannya di samping. Silakan masuk, Bu Direktur Angel, ujar karyawan dengan sopan. Angel menganggukkan kepala dan hendak membawa Valentino masuk. Tuan, di mana undanganmu? Karyawan itu langsung menghalangi Valentino. Dia adalah suamiku, dia datang bersamaku, ujar Angel. Ini? Karyawan itu tertegun sesaat, setelah itu dia melihat penampilan Valentino dengan tatapan menghina. Tampaknya dia juga pernah mendengar kalau Valentino adalah pecundang. Bu Direktur Angel, ini bukan pertama kalinya Kamar Dagang Kota Neo mengadakan pesta koktail perkumpulan pebisnis. Mungkin Anda juga tahu dengan peraturan di sini yang tidak diizinkan masuk tanpa undangan, ujar karyawan dengan serius. Angel mengerutkan alisnya, dia memang tahu dengan aturan ini dan ini tidak hanya untuk Valentino saja. Lagi pula, semua orang yang hadir di sini adalah pebisnis yang terkenal dan kaya raya. Keamanan mereka adalah yang utama. Dampaknya akan sangat besar kalau tidak sengaja ada perampok yang menyusup. Apalagi kalau menyandera orang-orang ini, mungkin uang yang didapatkan lebih cepat daripada di bank. Aku berani menjaminnya, ujar Angel. Kamu menjaminnya? Apa kamu sanggup? Memang kamu kira siapa kamu? Beraninya kamu memutuskan untuk kami semua. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang tidak senang. Angel perlahan menolehkan kepala. Dia melihat seorang wanita berpakaian ungu muda sedang berjalan kemari dengan ekspresi sombong. Wanita ini memang tidak secantik Angel, tapi pakaiannya sangat terbuka dan seksi, jadi lebih menarik perhatian dibandingkan Angel.